Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke surau melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang berilmu pengetahuan seperti kita rasakan sampai saat kini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ulang-ulang juga kaji kita untuk pengek diri kita, menambah pengetahuan kita. Mangko pagi kini kita akan membaca surah An-Nisa ayat 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulhan was-sulhu khairun wa uhdiratil anfusus syuhha wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim. Jadi di dalam surah An-Nisa ayat 128 Allah berfirman, wa inni mra'atun, dan jika perempuan khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan, yang perempuan ko khawatir cameh nyampang tajadi dari suaminya ko nusyuz. Ana nusyuz ko berpalingnya suami dari istrinya, nyo tinggalan tampil lalu atau nyo kurangan nafkah dek karano marah dek karno marah kau orang mahal atau berpaling matue karena lebih hancak darinya atau memalingkan dari perempuan tu suaminya memalingkan wajah, memalingkan ko mainda menjauh. Aiko kaji lagi surah An-Nisa ayat 128. Kalau suami khawatir suaminya ko nusyus. Jadi berarti di ayat 128 ko menjelaskan soal suami yang nusyus. Mungkin banyak orang beranggapan assalamualaikum nusyus ko membangkang, mahinda, istilahnya mengabaikan haknya. Biasanya di dalam pandangan kebanyakan masyarakat itu seolah-olah yang nusyus ko nan karengkang nan membangkang ko kan parusia juga. Di dalam surah An-Nisa ayat 30, wallati takhafuna nusyuzahunna, perempuan yang kamu khawatir perempuan iko nyo nusyus pai keluar rumah malala tanpa izin suami,
manjawe kecil suami, ndak patuh jo suami, ndak namuah mekuian kecil suami, itu disebut dengan nusyus, istri yang nusyus. Kalau suami na nusyus, no tinggal tampe babariang no tinggal ranjang binie atau nyo kurangan nafkah, harusnya kebutuhan istrinya tu sekian, tu kemudian nyo kurang atau ndak nyo agih, itulah nusyus laki nama itu. Atau matue ko lah mencaliak lah nak katuju dia mencaliak rumah dia lain, lah berpaling matue. Nyo kan istilah orang psikolog, ado ibu-ibu apa nama itu Aisyah Dahlan tu menyebutkan bahwa suami awak tu betah jawab penuhi 3 hal. Istilah buik matue sanang, buik parui kanyang, buik kebutuhan biologisnya terpuaskan. Itu rasio laki-laki dari kabarnya tu. Itu untuk diketahui di ibu. Ba'a matue indak menoleh nak melirik kana lain. Berarti di rumah dicalia rumahnya lain mangaya, lain berasia, lain yanca. Jadi orang Persiko mengaya untuk pergi beralik je dah. Tak pergi rawun-rawun je dah. Tak pintu malala keluar dah. Nek mengaya di rumah ni. Aku nanti jadikan tak kata tiba rumah kusui je. Istilahnya baca lapui je. Mana lo rumah wah bah. Istilahnya indah nak kamu mengaya apa masa rumah pakai baju rayu ya. Masa rumah pakai baju barat. Istilahnya ketika suami pulang didapati oleh suami tu istrinya tu yo menyenangkan lah. Nyo condong matoko kama kana ranca yo buatlah suami itu ketika pulang matonyo senang mencari awak. Lalu kemudian pulang parui kanyang. Istilahnya tersedia makanan-makanan yang enak. Ndak jajan keluar, dulu istilah jajan. Kau jajan kau ada jajan zahir ada jajan batin jangan sampai jajan keluar. Jadi di dalam ayat 128 surah An-Nisa kau bicara soal suami kau adalah berpotensi atau inyo menjadi nusyus. Lah nyo abaikan nyo bini kemudian nyo tinggalkan pisah ranjang itulah nusyus itu. Lah beralih kalau basurang sesua kalau menggani itu kan pendekatan bacarai namanya. Kalau ikut istilahnya nyo abaikan hak-hak yang mesti harus dimiliki oleh istri. Dan istri pun kan berkewajiban untuk memenuhi hak-hak suaminya. Makanya kalau di dalam surah An-Nisa ayat 34 ada tahapan-tahapan semacam langkah-langkah yang harus dilakukan kalau istri nusyus. Kalau kau menguraikan pula tentang apa yang harus dilakukan kalau seandainya suami nusyus. Jadi suami berpotensi melakukan nusyus, khawatir jangan sampai nusyus. Istri adalah nusyus. Nusyus itu istilahnya karingkang, nama ditunjukan dan suami atakah tu pula. Tapi tahapan-tahapan semacam langkah yang akan diambil kalau untuk istri atau perempuan yang nusyus itu dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 34. Dikatakan Allah, lah bahas tu sebelumnya. Kalau haji itu al-kinilah 128. Di dalam ayat 34 wallati takhafuna nusyuzahunna, kalau suami melihat istrinya nusyus, maka ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Jadi tidak sekedar dipadianya doh, alah bini ko membantah kecil laki, menjauhi kecil laki, tidak namuh patuh ke laki, lalu kemudian malala keluar, buka-buka aurat keluar, menggaya keluar, malewa-lewa jo tengah malam tanpa izin suami, atau membuka aib suami, membuka aib keluarga.
Nyo memang ada disebutkan surah An-Nisa itu Bapak Ibu. An-Nisa itu artinya perempuan-perempuan, bukan perempuan saja. Asalnya nasa, perempuan-perempuan. Nasa itu artinya mencurahkan. Kalau perempuan itu kecenderungannya, kalau nyoba kumpul bersama, ayo kecenderungan mencurahkan cerita-cerita, mencari Tuhan. Nyo agak mengalua parusi. Jadi dulu ilmu psikologi menjelaskan perbedaan karakter laki-laki dengan parusi. Kalau laki-laki nyo punya masalah, nyo lebih punya masalahnya tuh caranya inyo adalah menyendiri. Nyo pati kok cenyo lah anu tuh. Kemudian nyo anu kan yang este nyo tapuk kepala ko aba manuang tuh aba alah carwe oleh atka tuh kadang-kadang kecenderungannya gejala kejiwaannya, kepribadiannya seperti itu. Lebih banyaknya menyelesaikan masalahnya tuh nyo bawa bamanuang, nyo menyendiri. Ya, mengko kalau dong pulai lah banyak bamanuang alahan aja menyendiri itu berarti ada masalah. Nah, jangan sampai di beban itu masalah dana lah panik kepala kalau macam lo cencang-cencong itu lah tambah lo. Kalau parusi kecenderungan itu kan itu agak mengalua, baca itu curhat baka-baka banyak mencurahkan, meluapkannya. Kadang-kadang lah baca itu lah lape itu lah plong itu. Mengko ada orang menyebutkan teorinya adalah kalau laki-laki teori ubeknya muak putai ke dalam, jadi bau ke dalam. Kalau nak perusi putai keluar agak baca itu. Mengko perusi ko lebih banyak baca itu. Kalau lebih baca itu ke suami ke keluarga terdekat mengko istri itu mama tu istri itu ketika ada masalah menyandar ke manangi menyandar ke bahu laki. Jadi kalau seandainya inyo mengumbar aib keluarga, kemudian baca itu lelaki dia terkatu, lelaki ini begini begitu segala macamnya, itulah masuk kategori nusyus. Kalau nusyus berarti suami pertama fa'izuhunna ko adalah berikan pelajaran, berikan nasihat. Maka suami pertama kayo nampak gejala-gejala terkatu, suami sebagai pemimpin nyo memberikan nasihat, mengian kau rumah. Ndak langsung carai dia sekali dah, ndak langsung hukumnya sekali dah, ndak langsung pisah ranjangnya sekali dah. Nah, jadi harus diberikan pelajaran. Berarti suami harus punya pengetahuan, suami harus punya ilmu, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Berarti mengaji, dibaca surah An-Nisa ayat 3. Ada di situ langkah-langkahnya. Maka bagi pasangan keluarga belajar mengaji, dibaca apa panduan-panduan hidup, apa langkah-langkah yang harus diberikan. Jadi kalau manajemen keluarga dalam cara menyelesaikan masalah di internal keluarga itu ada di dalam Al-Quran, mengaji, dibaca, kemudian diarahkan. Jadi tidak langsung serta merta langsung tak kakola 2 alah caranya lagi tidak ada muak tidak bisa begitu. Karena abghadu abghadul halal idallahi talak. Dan talak itu nyo boleh, tetapi adalah paling dimarahi di Allah Ta'ala, paling tidak disukai di Allah Ta'ala. Maka kalau awak bertemu, bagi suami yang menemukan atau mendapatkan istrinya yang seperti itu, tidak bisa langsung serta-merta. Istri itu memang dituntun, dipandu oleh suaminya. Karena istri ketika sudah menikah, istri itu adalah menjadi tanggung jawab suami. Lah lapeh tanggung jawab istri ya indue. Jadi yang penghormatan istri itu pun ketika inyolah menikah berarti inyo hormat kepada suami lain. Lah lapeh tanggung jawab orang tua ayah jundue. Nah, kok beda? Kalau laki-laki, Bapak Ibu, laki-laki, kalau nyala babini bana tanggung jawab kayah kain dua tetap. Nah, kok beda? Ya, sampai orang perusi ampulai menolong indue, menolong ayah itu berang. Jangan
Justru istri yang baik itu adalah baanyo mendorong puluh suaminya tu tetap nyo mencintai, menyayangi dan memperhatikan ayah ibunya. Karena suami itu masih tetap milik ayah ibunya, bukan semata-mata klaim milik istri. Oh nyolah suami awak mah. Enggak. Tapi kalau istri ketika sudah punya suami, ketaatannya, kepatuhannya sudah beralih kepada suaminya. Engkau istri itu taatnya kepada Allah dan taatnya kepada suaminya. Nah, kan ada cerita guyon mah orang Parusi ko nak punya kewajiban untuk mencuci baju dah, ya toh? Nak punya kewajiban untuk memasak dah. Nak punya kewajiban mengasuh anak dah. Ya toh? Tapi kewajiban istri ko apa? Patuh kepada Allah dan patuh kepada suami. Kalau suami meminta tolong mencuci baju, itu cuci baju. Kalau suami minta tolong mengasuh anak, tolong anak basuh anak. Dekat awak patuh ke suami awak. Walaupun itu tidak menjadi kewajiban awak, tapi kalau ada permintaan dari suami awak, ya udah patuh. Lah, jadi ada tahapannya. Kalau istrinya nusyus, maka berikan pelajaran, nasihati. Kemudian baru fatsrukuhunna anil madaji. Artinya yang keduanya itu tahapannya adalah tinggalkan, pisah ranjang. Istilah dicoba sanksi dulu, lalu berpisah, lalu bini lalu dibiliak, laki lalu di sopa, lihat lalu tu. Istilahnya dipisah ranjangnya dulu. Itu tahapan semacam sanksi. Baju lalu di luar jo, baju berang ajo kambo. Yo. Ya dipisahan setek dulu. Yalah pisah-pisah lah, terserah dia. Jo lah, jo yang kapan yang kepala jo nya je. Kadang-kadang kan tak kata kalau soal kebutuhan biologis tu, memang laki-laki yang lebih besar kebutuhannya itu. Dan istri kan harus paham juga bahwa suami harus dipuaskan pula kebutuhan ranjangnya atau kebutuhan biologisnya. Kalau seandainya istri yang nusyus, ya berarti hukum yang kedua, ya berarti ya pisah ranjang dulu. Yang ketiga, fadribuhunna, boleh dipukul. Pukulnya mau kapal luar ditampak? Tidak. Istilah ditapu ala kopahuela. Nah, tidak menyakiti sebagai bentuk semacam pemberian pembelajaran. Itu tahapan bagi istri yang nusyus. Maka di dalam ayat 128 surah An-Nisa itu menceritakan kalau seandainya suaminya yang nusyus, cameh istri ini, kok suami awak berpotensi pulo nusyus, istilahnya berpaling, agak berpaling, kemudian tinggalkan tempe babaring, lalu kemudian lah mulai ceke. Aku perlu cari tahu dia wak. Biasa lanjut sebulan itu 15 juta, enggak malah kayo loh 15 juta sebulan. Tu kini sana tiran di dua kalau ada dia piti banyak dia mulai sanang warna lahnya. Berang ya. Waduh lah na berang dia santiang ada tu. Coba banyak lagi lah je ya. Jadi kalau lah ada tando-tando biasa anggaplah 15 juta. Ini kau anggaplah kayu dia 15 juta. Kini dia 5 juta ya lah. Kalau mulai tentu lah mulai bertanya awak. Oh, lina dulu beko nancik lah ko. Kira lah dulu nampak lo nam baru. Kemudian no nikah lo. Nikah ko ada nikah siri gay. Lah takaju je. Lah do je cabang aja lah. Kalau ada tanda-tanda itu kalau nusyus nama itu, dan perempuan itu memang berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Nafkah itu adalah sama dari infak itu. Nafkah itu infak itu tiga itu ada terhadap suami, terhadap istri, terhadap keluarga, kemudian terhadap jangka besarnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Kalau seandainya lah terjadi pengurangan nafkah, lanjut biasa 15 juta, dia 5 juta. Menyebabkan kurang lanjut tadi dia karena mungkin marah kabini kan.
Nolah marabu je lah. Cari je lah tanda-tanda itu. Kok berarti dijelaskan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam tafsir. Kalau lah mulai lah jo berkurang, kemudian jo lah berang-berang jo, apa pahami je lah. Kok lah berubah pulai awak, kok ada apa denganmu? Linda preso-preso lah diri awak. Mungkin awak kecil awak mungkin yang tak membuatnya nyaman, dia pulang karajo, alun lu masuk ke bilik le, alun tangga sepatu le, alun tangga baju le, awak lah cemberu je, awak lah mau pupu coliuk syanu tu begini begitu, lama menembanding aja lah, berang, ayo kurang lanjut. Yang harusnya kebutuhan 15 juta, beli kola, beli tu dan segala macam Anu kurang berarti lah tando-tando. Berarti itu adalah bahagian dari nusyusnya suami. Dan itu disebut watumuhi ainihi ila ajmal minha. Ila ajmal minha. Artinya adalah lah mulai berpaling matonya suami itu tadi karena lebih ancam. Dulu dia nak jatuh contohnya muang ayat itu menceritakan sejarah ada sahabat namanya si Rafiq, inyo punya bini baru dan bini tua lah nyo tinggal lah. Nyo babini dua, ala babini baru, babini muda. Biasa kecenderungannya kalau lah babini dua, bini muda ko lebih ancak lo, lebih muda lo, kemudian lebih bagus lo servis ala cok tak tinggal na bini tua ko lai. Kalau lah mengabaikan hak perempuan, mengabaikan hak istri, mengabaikan perhatian, kemudian tidak mengunjungi ranjangnya atau kemudian mengurang nafkahnya, berarti suaminya sudah nusyus, suaminya tidak fair, suaminya tidak adil, suaminya tidak bisa adil terhadap pasangannya. Maka di dalam Al-Quran surah An-Nisa 7, kalau seandainya awak nak adil, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Boleh menikahi 2, 3, 4. Itu adalah kan tahapannya kalau seandainya kondisi yang bisa berlaku adil bisa. Tapi kalau tidak maka cukup satu saja. Karena untuk menjadi adil itu susah. Untuk berlaku adil itu berat. Kau macam tu kalau nak berlaku adil berarti suami itu masuk kategori nusyus. Itu masuk kategori nusyus. Pembagian siangnya, pembagian malamnya, nafkah lahirnya dan nafkah batinnya. Kalau seandainya indah adil, kemudian tidak fair, lah banyak condong kanan mudo, condong kanan rancak, condong kanan masih baru-baru, ya udah, berarti namanya suaminya sudah nusyus. Berarti dulu masuk kategori nusyus. Lacuknya tinggal datang harusnya gilirannya hari Sabtu, Jumat. Kini tidak boleh, dia tinggalnya tu. Nyo abaikan dia tu lain. Itunya tu. Jadi khawatir atau takut suaminya yang nusyus. Au i'radan, atau berpaling dari perempuan tu, istilahnya lagak menjauh, lagak maindah, lah anuanya lain, acok terabaikan. Nah oleh karena itu, apa solusinya kalau suami nusyus? Kalau istri nusyus, diberikan pembelajaran pertama, diberikan nasihat, kemudian yang kedua adalah dipisah ranjang, yang ketiga dipukul, bukan pada fisik yang menyakitkan, tapi hanya untuk pembelajaran. Kalau untuk suami yang nusyus, dan suami yang nusyus itu yang harus dilakukan fala junaha alaihima ayusliha bainahuma sulhan, maka perlu berdamai, perlu dibicarakan, berdamai nih soaleko. Jadi suami dan istri, mungkin yang istri boleh bercerita ke keluarga terdekatnya. Perlu ada mediator, perlu ada fasilitator yang akan mempertemukan suami dan istrinya, menceritakan. Istriku kan punya hak pulo, punya hak nafkah lahir dan nafkah batin, baik dalam bentuk materi maupun non materi. Tetapi
Kalau seandainya dah terabaikan, maka perlu dikomunikasikan, perlu dibicarakan, perlu mediator dari keluarga internal. Nak baca itu keluar, nak baca itu kanal lain, jadi masalah jadinya. Supaya mengkompromikan itu, abana sabana. Nah, artinya apa? Yang perlu dikompromikan perdamaian itu, perdamaian kok berarti kan ada dalam teori menyelesaikan masalah kok ada namanya kompromi dan ada konfrontasi. Ada kalau lah kompromi kok istilahnya mencari bule sagolek picak salah, tentu harus ada yang mengalah. Kalau karyang mau ada nang kecil pulai begini dan kecil istri begitu dan segala macamnya kan menjadi konfrontatif, menjadi konflik, menjadi besar. Tetapi yang kompromi itu adalah abayoyo, baalai, servisnya agak kurang, siko tentu awak mencari lo kaiko lo lain, iko layanannya kurang bagus, tentu mau cari lo, dan mudah dan lebih abu pandai, abu latihan kan butuh kebahagiaan, butuh ketenangan dan segala macamnya. Jadi berdamailah persoalan pembagian dan soal nafkah. Pembagian kok pokok masuk jadwalnya. Hari-hari punya jadwal. Contohnya dan laki-laki kau lah punya madu ada istilah itu. Dia punya madu ada itu. Kalau Ahmad Dhani kan ada balagu. Aja lagu saya. Beruntungnya punya istri dua je. Mangambok bini cie, pindah bini cie lain je. Kata-kata ada alternatif bermasalah dan cie pindah lo ke cie lain. Jadi kalau kondisi suami yang nusyus, yang tidak adil dalam hal pembagian dan segala macamnya, ya maka solusinya adalah berdamai. Berdamai itu perlu pembicaraan dan perlu komunikasi. Yang dikomunikasikan mendudukkan kembali soal pembagian. Istilahnya didesain kembali, dirancang balik. Bila jadwalnya. Biasa dek dua, tu 3 hari setengah. Itu dek kanu suami dia nak mulai dalam banyak kemarin dia lai. Kalau istri yang pertama nantu ko tadi lai mana rimo pembicaraan itu tu baalai. Aju nak terpuaskan dia ambona maklum lah bola tuo nama tu baalai. Abiala labiah dia nasianu tu supi amba tu je. Nama supi amba baru tu sampai hari dia entok buat 3 hari je. Tu kalau berdamai nama itu berdamai keadaan daripada berpisah. Kalau tidak tentu berpisah lah. Bagaimana mempertahankan keutuhan keluarga itu penting. Tapi kare hango jika sadar tu ni ada dah. Ube anu akibat itu matangka tadi. Maka perlu dibicarakan. Iko solusi yang ada di dalam Al-Quran perlu dibicarakan. Dilakukan komunikasi dan itu adalah bahagian dari cara menyelesaikannya. Atau lah soal nafkah. Atau nyo masih muda, nyo banyak make up banyak ikut itu agak balabih dari sekolah tu aku make up aja kau lagi. Itu contohnya dikompromi lo balik, dibicarakan. Tu kalau suami kalau istri dan tua tu le manarimo, tu ambo biala marimo daripada ambo dicarayan, biala marimo ambo keadaan takatu. Berarti semuanya harus punya pengetahuan, suami punya pengetahuan, istri pun harus punya pengetahuan, harus punya ilmu sehingga bisa diajak diskusi dan bisa dibicarakan. Tapi kalau tidak, samo kari hango je, tentu tak dapat titik temu. Jadi dikompromi berdamai dalam soal fil qasmi pada soal pembagian wa nafkah dengan nafkah bi'an tatsruka lahu syai'an talaban li baqai sahbati. Artinya ada dengan bahwa dia meninggalkan baginya sesuatu karena menuntut bagi mengekalkan persahabatan jika perempuan itu reda terhadap demikian. Kalau lain istri yang punya suaminya itu punya rumah lo jelek kalau nak perusikonya rela-rela. Lain ketujuh kira perusi dia muah tekatu ganti itu. Yo nak muah dua yo tapi nak orang awak banyak kan nak muah. Orang dulu kan muahnya orang dulu kan orangnya nyenak. Semua jawabnya bawa kurang dulunya muah. Dek kanonya menerima keadaan itu. Orang dulu tu kan istilahnya tadangga ada wahnya suami ko kaganti tampang ada. Dia tentu tampang. Istilahnya untuk manung keturunan aduh siko cie lah dulu cie tu dulu cie. Adona suami na adona denyo lah tetap berjalan juga kehidupannya.
Nyo berdamai. Kalau kini bahannya menguasai suami dan suamiku untuknya. Ajuinyo tapi berbajalan ke kamari malelewa. Kalau dulu enggak. Dan dulu kan berdamai ya nak. Oh diri yang nyogai suami itu pinikah ya dulu ya. Padahal makanan dulu juga makanan kini semua ya nak. Jadi kalau untuk mempertahankan keutuhan keluarganya ya udah. Nyo terima keadaan tak aturan dulu mana rimo. Bangga lo ya. Ya beda orang polisi dulu polisi kini ya. Jam beranggo kamboa, wak kamu membaca banyak kau. Itu potretnya. Kalau orang dulu kayu tak atu. Apalagi ungku ku banyak orang berniat kayak mah tahuan. Kalau gini nak dulu orang berniat katu lain. Jadi lah banyak ungku kayak kini nyolah satu untuk selamanya. Menua bersamamu je. Karena lagi kekinian lo. Kalau dulu tu kan banyak manu keturunan. Sehingga banyak di sana aku baralek aku kumpul aku anak nama aku cucu ampun lima aku kadang-kadang lalu puy nama cucu dek saking banyak tapi banyak lo kontuan riwayat-riwayat kalau lah kadang-kadang tu mau kumpul sebanyak Allah keluarga dan anak-anak. Jadi memang disebutkan limo indo dulu tu banyak bari dia kakak kalau kau buku kumpul di rayu tu penuh rumah dia. Alhamdulillah. Manyo surau le tu buku kumpul manyo gedung lah aula. Jadi pilihannya wa illa kalau lai rela namanya tu kalau lai dapet istilahnya ada suka dengan keputusan itu maka kemudian selesai. Kemudian jika tidak wa illa dan jika tidak dapat titik temunya fa'ala zauji maka kewajiban suami atau poinnya ayyuwafiha haqqaha au yufariqaha. Maka suaminya harus membuat dua pilihan, menyempurnakan hak istrinya atau menceraikan istrinya. Itu pilihannya lain. Kalau bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dimintakan oleh istrinya, kok supaya tidak nusus atau apa lebih ya berarti berpisah. Dua itu pilihannya. Kalau seandainya tidak bisa didapatkan perdamaian, tidak sampai dapat titik temu. Kalau nang perdamaian kok kan dibuat semacam pembagian lalu disepakati kok soal jadwale, pembagian besaran nafkahnya, kemudian dengan semangat untuk terus tetap bersama. Kalau tidak didapatkan titik temu itu atau masuk ndak ada dendo dan kau berkurang jatah ndak ada dendo. Kalau seandainya nafkah berkurang ndak ada dendo. Kalau lain ndak berarti pilihannya bercerai atau suaminya memenuhi tetap besarannya sekian atau kemudian pembagian malamnya tetap sama. Kan haknya istri. Kalau tidak berarti kan suami itu dianggap khusus namanya. Jatah lalu bersamanya tidak boleh lo kurang atau nafkah materinya tidak boleh kurang. Berarti terjaga keluarga, terjaga keutuhan rumah tangga. Harus dipenuhi deh suami kalau itu permintaan dari istri. Kalau tidak berarti tidak dapat dalam titik temu komprominya ya udah. Berarti pilihan terakhirnya ya udah au yufariqaha atau pada akhirnya berpisah. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an wasulhu khairun, berdamai itu adalah lebih baik. Itu adalah solusi terbaik, jangan sampai terjadi perpisahan. Perpisahan itu adalah titik terakhir lah. Nah, do jalan, nah do kompromi lah. Soalnya dalam kompromi ku kan harus ada mengalah dalam keluarga aku. Kalau samu karyamu, sadoi dah do. Ado sakno istri yang mengalah, ado sakno suami yang mengalah, ado diturunan tensi sete, ado diturunan ikut segala macamnya baru bisa
dapat titik temu. Kalau baru mengalai lah langsung berang langsung carai sekali, ya udah berarti dak selesai. Maka wasulhu khairun, maka berdamai itu lebih baik daripada berpisah. Kemudian alai dan nusyus dan berpaling lebih baik daripada berpisah, atau lebih baik daripada nusyus, atau lebih baik daripada berpaling. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka solusi terbaik itu komunikasi, lalu kemudian dikompromikan. Di mana sesuai. Dan sesuai juga ada di Pasolo suami, contohnya PT gaji 15 juta je, kalau PT lah 2 lo diminta lo tarik 15 juta je tadi. Abang hati lah. Tentu abis tentu tak pasal mengalah lo tu balai. Tadi bagi 2 lo jadi helai. Tak aku je lah, cie 10, cie 15, atau cie 60, atau cie 90. Kan itu ada kompromi nama itu. Kalau seandainya sama-sama ingin untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Walaupun disebutkan wa uhdiratil anfusus syuha, walaupun karakter setiap manusia kok pada dasarnya adalah kikir ceke. Maksudnya tuh sangat ceke dan parusi ko ingin dengan makna annal mar'ata la takadu, sesungguhnya perempuan nyo hampir saja nyo nak namuh kurang pembagiannya. Kecenderungan parusi tak katu mamuh hujan dari ya. Mamuh kurang jatah, mamuh kurang pembagiannya dan porsi dan namuh kita kata tu dok. Namuh kurangnya jatah dari suami dah. Babi so sebanyak tu. Kau kan disabiang kau pada dasarnya manusia kau nyo ceke kikir nak namuh ke dikurang-kurang itu dah. Kalau nak porsi dan namuh kurang pembagiannya dah. Dan laki-laki hampir saja nyo ceke lo nak namuh lo jadi nyo sering pulo memilih kepada apa yang dia suka. Itu nan disukai laki-laki kau condong matoe kana namja, condong saleroe kana lama. Mangkonyo supaya janta jadi ya udah penuhi itu mangko berarti bisa jadi disebutkan oleh guru-guru awak bahwa penuhi kasurnya, penuhi apa namanya itu kanjangan parue, puehan matoe, penuhan kebutuhan ranjangnya. Berarti kalau letak itu aman. Sabuk kalau laki-laki, itu dia terjadi. Condong salerue ka dan rancak, condong mato kana rancak, condong mato kana lama. Jadi itu disebutkan di dalam Al-Quran wa uhdiratil anfusus syuha. Pada umumnya karakter dari manusia itu adalah ceke sehingga nak kurang dari orang porsi, nak kurang dari pembagiannya. Kalau nak laki-laki banyak kana lama dan kana rancak. Jadi wa in tuhsinu, dan jika kamu berbuat baik, menggauli istri kamu dengan cara yang baik, itu yang terbaik. Menggauli istri dengan cara yang baik, komunikasi yang baik, penuhi semuanya. Wa tattaqu, dan kamu menjaga dari berpisah, menjaga diri daripada berpaling karena lain. Itu yang lebih baik. Jadi kalau seandainya kau kan diberikan pembelajaran bagi suami supaya tetap menggauli istri dengan cara yang baik, kemudian memenuhi kebutuhannya, kemudian menghindarkan diri dari hal melirik-lirik yang lain. Artinya adalah nilai yang harus dipegang oleh suami. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu lakukan itu Allah Maha mengkhabarkan. Allah Maha mengetahui, maka Allah akan membalasi semua yang kamu kerjakan. Jadi anak kita pabuik itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Berdoa awak, memohon awak kepada Allah Ta'ala, semoga awak selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala, jauh dari hal-hal yang tidak baik, jauh dari hal-hal yang terlarang, kemudian tajago diri awak dari berbagai macam godaan-godaan. Karena memang tantangan hidup manusia itu adalah banyaknya godaan-godaan. Maka berdoa awak kepada Allah Ta'ala, tajago diri awak, tajago keluarga awak, karena setiap perbuatan awak itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan akan selalu dibalas Allah.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mohon ampun awak kepada Allah Taala atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Baik sengaja maupun tidak sengaja kita karajukan. Mungkin pergi keluar tanpa ada izin suami atau membuka mengumbar-umbar aib suami atau baca itu dan segala macamnya. Kalau salah wak mohon ampun kepada Allah Taala. Atau suami lah mungkin nak betah mencari bini lain atau memanglah melirik-lirik lain atau mengurang nafkah, maka berdoa wak kepada Allah, berlindung awak ni, minta ampun awak kepada Allah Taala. Fa'tabiru ya ulil awsar la'allakum turhamun. Allahumma wafiq lakum bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.